الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله طلبا برضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ربي زدني علما warzuqni fahman. Alhamdulillah hari ini kita kumpul melanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita baca lanjutkan materi kita tentang bab masih tentang hari kiamat, saya ingin mengulang hafalan yang kemarin saya tugaskan, yaitu doa ya sebelum berwudu. Ya. Masih ingat nggak, Din? Ini keren. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Pendek. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci. Ya, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ja'alal ma'a tahura. Wah, bisa ya nama. Bisa ya nama. Kemarin ada reset tapi agak bisa terus ya. Ya, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Tahura ya. Ya, doa kocok tangannya agak panjang nih. Allahumma inni as'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halaka. Panjang. Ntar kita tulis yang enak ya. Nah, ini kita lanjut materi yang kemarin. Ya, buat pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan kajian ini, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Ya, yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u wal isruna fi dzikri sarqil khalaiqi ilal mahsyar. Ini cerita tentang penggiringan para makhluk menuju tempat berhimpun. Yuqalu yusakul kuffar bi aqdamihim wa yusakul mu'minuna binajaibihim wa maraqibihim. Dikatakan oleh satu pendapat bahwa akan digiring orang-orang kafir pada hari kiamat itu dengan telapak kaki mereka berjalan ya, berjalan kaki, dan akan digiring orang-orang beriman dengan menggunakan berbagai hewan terbaik dan mahal milik mereka, berbagai kendaraan mereka. Kama qala ta'ala, berfirman, yauma nahsyurul muttaqin ila rahman wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan. Dalam surat Maryam ayat 85-86 Allah berfirman, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai pemutus yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus. Kemarin kita cerita bagaimana hausnya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, semua merasa kehausan ya. Kalau bab yang lalu kita ceritakan kemarin tuh tentang orang yang dia terkubur dengan keringatnya sendiri. Ada orang yang karena jarak matahari itu dekat, ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke dengkul, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Semua dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana kita dilahirkan. Telanjang semua. Bahkan dalam hadis teriakan Aisyah berkata, oh kalau begitu orang telanjang semua gimana nanti gitu kan. Kata Nabi apa? Semua tidak bisa
merhatikan orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri walaupun dia dalam keadaan telanjang. Bahkan dianya sendiri lupa kalau dia sedang telanjang gitu. Saking dia malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua menengadah ke atas palanya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir akan berjalan di padang mahsyar itu dengan berjalan kaki. Jadi ada berapa golongan kemarin, Jeb? Masih nggak, Jeb? Dibagi berapa baris, Jeb? 124 baris. Dan setiap barisnya itu sepanjang perjalanan 40 tahun. Lebarnya satu baris itu sepanjang perjalanan 20 tahun. Semuanya 124 baris. Dan orang beriman cuma ada di baris ke-1, ke-2, dan ke-3. Sisanya orang-orang. Nah, makanya kita termasuk apa enggak di golongan itu? Syukur-syukur kita termasuk golongan orang-orang yang 1, 2, 3 itu. Ya. Lalu orang beriman kalau dia nggak jalan ngapain? Qala Aliyun karamallahu ta'ala wajhah yuhsyirul mu'minuna rukbanan ala najaibihim yaumal qiyamah. Akan dikumpulkan orang-orang beriman itu dengan para pengendara di atas hewan-hewan terbaik mereka. Nabi bersabda, "Azzimu dohayakum fa innaha yaumal qiyamah matayakum ay marakibukum." Kalian agungkanlah hewan-hewan kurban kalian karena sesungguhnya dia pada hari kiamat sebagai kendaraan-kendaraan kalian. Makanya seumur hidup teh paling tidak mesti berkurban. Kenapa? Karena itu akan menjadi hewan terbaik nanti. Ya enggak? Kita ngredit motor sebulan 700.000, 1 juta mampu. Kan begitu, masa korban cuma 2,5 juta setahun nggak mampu gitu kan. Para kobe ini berapa? Sebungkus 2 bungkus sehari gitu. Ya. Makanya alhamdulillah saya pribadi semenjak dari nikah sampai sekarang hampir setiap tahun berkurban. Gantian, kadang buat anak, kadang buat saya, kadang buat istri, kadang buat orang tua. Makanya sempetin kita nih mumpung masih muda, nabung aja, ikut tabungan kurban kan suka ada tuh di masjid-masjid, ikut aja. Nah sehari 2.000 kayak berapa kayak? Sehari 10.000, kalau setahun berapa? Sebulan 300.000. Kali setahun 3 kali 12 ya cukup. Sebenarnya sehari 10.000 itu cukup buat kurban ya? Cukup. Padahal itu nanti jadi kendaraan kita. Lah kalau kita makainya kurbannya pakai kurban bebek mentok. Nah, lama nyampenya di sono. Ya. Kalau kurbannya kayak kemarin, kurbannya kambing kuda-kuda bener 2 biji, ya. Wah, itu kurban terbaik kasih. Tapi korban 3 sama ini. Jangan tiap tahun korban perasaan lah, ya. Musim batu cincin kita beli batu cincin mahal-mahal. Musim sepeda beli sepeda mahal-mahal. Ya. Kirain musim kurban areng doang sama tukusan sate yang siapin. Kabar korban ya kita. Ya, korban perasaan tiap tahun. Wa fil khabar diceritakan ya, idza kana yaumul qiyamah yajma'ullahu ta'ala al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin. Ya wa tadnu syamsu min ru'usihim wa yashtaddu alaihim yaumul qiyamati hurriha. Diceritakan dari sebuah cerita atau dari hadis disebutkan apabila di hari kiamat tiba, yajma'ullahu ta'ala al-awwalin wal akhirin. Allah kumpulkan orang-orang dari generasi Nabi Adam sampai dengan generasi akhir. Fi sa'idin fi sa'idin wahidin wa tadnu syamsu min ru'usihim. Nah, bahkan matahari akan mendekat dari kepala-kepala mereka dan sangat berat bagi mereka di hari kiamat menghadap cuaca panasnya. Makanya di situ tadi diceritakan kan ada orang yang keringatnya sampai kelap dengan keringat saking panasnya. Tapi semua tergantung amal ibadahnya. Fatakhruju unuqun minan nari kazillin. Lalu keluarlah sebuah leher dari api neraka, sebuah leher kayak apa ya? Sebuah naungan lah, seperti awan dari api neraka. Kemudian berserulah penyeru, "Hai kalian para makhluk, pergilah kalian ke naungan itu." Ya. Summa yunadil munadi ya ma'sarul khalaik, seluruh makhluk kumpul semua di bawah naungan itu. Payang tolikuna wahum salasu
firaq, ya. Mereka bertolak pergi dan mereka ada 3 rombongan, ya. Ya, firqatul mu'min, firqahnya rombongan orang-orang beriman, ada firqatul munafik dan firqatul kafir. Jadi ada 3 golongan. Bahkan disebutkan kalau dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah dijelaskan jelas di awal itu manusia itu nanti kebagi 3 kelompok. Ada kelompok orang beriman, ada kelompok orang munafik, ada kelompok orang kafir. Nah, orang beriman ya ini yang mungkin masuk surga tanpa hisab, selamat. Nah, orang munafik itu benar-benar kita yang suka ninggalin sholat gitu kan. Ya, antara selamat dan tidak lah itu masuknya di situ semua tuh. Yang doraka sama ya emang calon-calon digodok dulu dah. Ya, mudah-mudahan kita semua enggak ya. Dan golongan orang-orang yang kufur, yang tertutup ya, golongan orang-orang kafir. Lalu ketika makhluk berpindah ke naungan itu, maka naungan itu berubah menjadi 3 bagian. Fa idza saral khalaiqu ila dhilli sara dhillu salasata aqsam. Terbagi menjadi 3 golongan. Satu golongan qismun lil hararati wa qismun lid dukhan wa qismun lin nur. Ya, jadi naungan itu terpecah menjadi 3. Ada naungan yang panas, ada naungan yang berbentuk seperti asap, dan naungan cahaya. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mursalat, intaliqu ila dhillin di salasi su'abin su'ab. Ya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Lalu wal hararatu taqumu ala ru'usil munafiqin. Naungan yang panas berada tepat di atas kepala orang-orang munafik. Li'annahum yahtarizuna minal harari fid dunya. Karena sesungguhnya mereka selalu berlindung menghindar dari cuaca panas saat di dunia. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih panas daripada panasnya api dunia. Jadi orang-orang munafik itu orang-orang dalam surat Al-Baqarah dijelaskan orang-orang yang mengaku beriman tapi kadang-kadang suka mengejek keimanannya. Ya. Ngaku beriman kepada Allah tapi nggak sholat. Ya, kadang-kadang malah jelek-jelekin agamanya sendiri. Lalu waddukan, asap yang pekat hitam. Ya. Yaqifu ala ru'usil kafirin. Itu untuk berada di atas kepalanya orang-orang kafir. Kenapa? Li'annahum kanu fid dunya, karena waktu di dunia fin nur, ya, ketika di dunia berada dalam terangnya cahaya, sedangkan di akhirat mereka berada dalam kegelapan. Dan sebagaimana dalilnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 257, yukhrijunahum minan nur ila zulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan dan kekafiran. Sedangkan cahaya itu berhenti di atas kepalanya ru'sil mu'minin. Li'annahum kanu fid dunya fi zulumat. Mungkin di dunia dia gelap, susah-susahan, tapi begitu di akhirat dia akan mendapatkan cahaya. Makanya beruntunglah orang-orang yang hidupnya susah, penuh dengan masalah, tapi tetap ibadah. Ya, ketimbang orang-orang hidupnya susah, tapi kagak ibadah. Ya. Maka beruntung, dia akan selamat di hari kiamat. Masih mending dia susah di dunia daripada disusahkan di akhirat. Mungkin susahnya di dunia itu akibat banyaknya dosa kita sehingga dibersihkan oleh Allah sebelum kita pulang ke rahmatullah. Begitu. Lalu dalam hadis Nabi sab'atun yuzilluhumullahu fi zillil arsy yaumal la zilla illa zilluh. Ya, jadi ada 7 jenis manusia yang nanti diberikan naungan. Pertama siapa? Imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil itu akan diberikan naungan yang sementara orang lain tidak diberikan naungan. Pada hari itu orang itu diberi naungan. Siapa? Ya, kalau dia jadi RT yang adil, kalau dia bininya 4 ya adil gitu kan. Kalau dia jadi lurah yang adil, dari presiden yang adil. Kalau sekarang kan susah. Kadang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maling ayam bisa 2 bulan 3 bulan gitu. Dan maling duit rakyat bebas berkeliaran gitu. Bahkan diponis bebas. Herannya begitu tangkap tetap aja dada senyum. Padahal maling duit rakyat.
Wa syabbun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mudanya emang udah senang dia ikut jadi rois, ya. Rohis, ikut di sekolahnya, ikut jadi ibadah lah pokoknya. Anak Irmas. Lalu siapa lagi? Warajulani tahaba fillah. Dua orang pemuda yang saling mencintai karena Allah. Ya, maksudnya saling mengingatkan sama temen, ayo sama-sama ke masjid, kalau salah diingetin. Mencintai karena Allah, bukan dua pasangan, bukan. Dua pemuda. Ya, cintai karena Allah. Ntar jangan-jangan dipakai dalil, kita cinta karena Allah begitu. Nah, cinta karena Allah padahal karena nafsu. Ya, kupinang kau dengan bismillah. Ya, padahal mah playboy alim. Jangan lupa sholat ya. Itu ada itu. Iya, banyak. Jangan lupa sholat ya. Padahal dia belum sholat. Playboy alim itu yang begitu. Nah. Modusnya bisa banget. Jangan lupa makan ya. Udah makan apa belum? Pakai nanya, bawain nasinya, nanya lagi. Awas jatuh, jangan. Halal ini ya. Halalnya. Lalu siapa lagi yang keempat? Warajulun talabat sumra'atun data jamalin. Faqala inni akhafullah rabbul alamin. Ada seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan, tapi dia berkata, saya takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita mau modal digoda-goda begitu, langsung tancep. Iya enggak? Makanya ujian sebenarnya itu ya. Si Jurais dulu orang yang ahli ibadah digoda sama perempuan lagi sholat, depannya telanjang-telanjang. Kalau modal kita ada perempuan telanjang-telanjang depan kita, tegrep aja udah. Ngapain lagi? Kalau iman kita lemah. Siapa lagi? Orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi menyepi sendirian lalu dia nangis. Zikir tapi bukan karena nangis banyak masalah. Zikir. Kalau kita tengah malam zikir, ya karena masalah kita numpuk. Tapi dia memang zikirnya pakai rasa sehingga mengucurkan air mata begitu. Lah kita zikir kadang-kadang nangis emang kalau lagi masalah doang. Masalah banyak kok ya Allah, nangis zikir. Allah ngetes air mata. Padahal lagi puyeng besok bagaimana? Berzikir. Nah, orang yang bersedekah yang sembunyi-sembunyi tangan kanan yang ngasih, tangan kirinya ngumpet sedekah. Enggak usah pengen disebut-sebut sedekah malah ya. Lalu laki-laki yang terkait hatinya dengan masjid, Nekang Hujai dan kawan-kawan ke masjid mulu ya. Amin ya Allah. Lalu ketika dikumpulkan ada suara yang mengatakan idza jama'allahul khalaiqi nada munadi aina ahlul fadli. Mana orang-orang yang memiliki keutamaan, kata Allah, dicari sama Allah. Lalu berdirilah orang-orang mereka berjalan dengan cepat-cepat menuju surga, masyaallah. Lalu para mereka berkata, fayaquluna inna narakum sira'an ilal jannati faman antum. Siapa kamu kok buru-buru masuk ke dalam surga? Enak aja masuk-masuk gitu kan. Lalu orang itu berkata, saya adalah pemilik ahlul fadl, pemilik keutamaan. Apa yang keutamaan kalian, kata malaikat, tanya lagi ya. Ma fadlukum, emang punya keutamaan apa? Apa kata dia? Qalu idza zulimna sabarna wa idza asa'na afauna. Apabila kami dianiaya maka kami bersabar, dan apabila kami dijahati maka kami maafkan. Wow, masyaallah. Maafkan. Bahkan di hari kiamat kan ada orang yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dua orang itu kan ngadep sama Allah. Ya Allah, ini orang hidupnya zalim sama saya ini. Tolong timpakan dosa saya ke dia. Kata Allah, apa yang mau timpa, orang udah zalim hidupnya, timpain lagi gitu. Ya udah kalau gitu saya ambil pahalanya. Pahala dari mana, kata Allah? Orang dia enggak pernah ibadah, enggak pernah salat, yang ada dosa doang. Nah, terus ketika itu kata Allah apa? Angkat kepalamu. Begitu diangkat, dia melihat di belakang Allah, singgasana Allah itu ada istana yang luar biasa. Terbuat dari zabarjat, dari emas, dari perak, intan, cakep luar biasa. Ditanya sama orang itu, ya Allah, buat siapa istana itu? Apa buat orang-orang soleh? Atau buat orang-orang beriman? Atau orang para wali, para syuhada? Bukan. Ini buat orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ada penyeru di surga itu, afu dari nas, mana orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Hallumu ila ajrikum. Datang nih, ambil pahalanya sendiri. Jadi ada dua ibadah yang pahalanya Allah langsung yang memberikan. Satu puasa Ramadan,
Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Allah sendiri yang memberikan. Ya. Makanya kalau ada orang berbuat salah, udah maafin aja. Ustaz, sabar ada batasnya. Bukan sabar namanya itu mah. Ya. Maafkan. Lalu para malaikat berkata kepada kalian, masuklah kalian dalam surga. Udkhul jannah, silakan masuk. Kalau emang begitu, maka surga itu sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Lalu ada penyeru yang mengatakan, ada suara mengatakan di hari kiamat, aina ahlul sabri, mana orang-orang yang memiliki kesabaran? Fayaqulu unasun yasiruna sira'an ila jannah. Lalu berdirilah beberapa orang, mereka berjalan dengan cepat masuk ke dalam surga. Ketemu malaikat lagi dijaga. Mau kemana buru-buru ke surga? Emang siapa lu pengen masuk surga? Fayaqulu nahnu ahlus sabar, saya ahli sabar. Sebagaimana yang diberitakan tadi pakai speaker. Umumin pakai speaker ya. Pengumuman orang yang sabar masuk dalam surga. Ya, begitu. Orang itu lari semua. Ya. Fayaqulu ma kana sabrukum. Kata malaikat, emang ente sabar ngapain kok bisa masuk surga? Ya, qalu kunna nasbiru ala ta'atillahi wa nasbiru an maksiatillah. Kami adalah orang-orang yang bersabar menjalani ketaatan dan kami selalu bersabar dari menjauhi maksiat kepada Allah. Ya, kalau taat tuh emang harus sabar. Kita ngaji kudu sabar, sholat kudu sabar. Ya, ngaji jangan buru-buru. Padahal ngaji itu pahalanya sama seperti sholat 1000 rakaat orang sholat sunnah. Buru-buru 1000 rakaat, sholat tarawih aja buru-buru kita. Pahalanya sama dengan menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Itu pahala ngaji ini kayak gini. Memang kita pernah jenguk orang sakit 1000 orang sakit? Satu aja kita mau rebu apa-apa. Kan begitu. Pahalanya sama dengan menyolatkan jenazah 1000 jenazah. Itu pahala ngaji nih luar biasa makanya kudu sabar orang ngaji, maka ada ngantuk. Ya. Dalam taat itu perlu sabar, sholat sabar. Dan orang yang sabar dalam menghadapi maksiat. Ya. Nah, itu nanti yang masuk surga, buru-buru dia. Lalu para malaikat berkata, udkhulul jannah, silakan masuk ke dalam surga. Lalu ada lagi yang berkata, ainal mutahabbuna fillah, mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Fayaqulu unasun yasiruna sura'an ilal jannah. Lalu berdirilah sekelompok orang dan berjalan dalam kondisi terburu-buru masuk menuju surga. Jadi ada pengumuman lagi, pengumuman. Orang-orang yang mencintai karena Allah, silakan masuk surga. Orang buru-buru lari, kata malaikat, ngapain kamu buru-buru? Inna narakum syira'an ilal jannah faman antum. Sungguhnya kami melihat kalian terburu-buru lari ke dalam surga. Emang siapa kamu mau masuk surga? Fayaquluna nahnu mutahabbuna fillahi wal muta'ahiduna fillah. Saya ini adalah orang yang saling mencintai karena Allah dan saling mengikat perjanjian karena Allah. Lalu malaikat berkata, udkhulul jannah, silahkan kalian masuk ke dalam surga. Ya. Yudha'ul mizan, dan akan diletakkan, dipasangkan timbangan amal ba'da dukhulil haula'il jannah. Ya. Setelah masuk mereka orang-orang tersebut ke dalam surga. Jadi orang-orang tadi masuk ke dalam surga sebelum dihisab, maka ada timbangan. Lanjut ya. Ini jenis-jenis hewan yang masuk surga. Wah, ada hewan yang masuk surga juga nih. Ya. Ada tadkhulul jannah, ya. Minal hayawan. Ashrun minal hayawanati tadkhulul jannah. Ada 10 dari jenis hewan-hewan yang masuk surga. Ya. 1, untanya Nabi Soleh. Ya. Naqatus Soleh. Yang kedua, wa'ijlun Ibrahim, anak sapi Nabi Ibrahim. Yang ketiga, dombanya Nabi Ismail. Yang keempat, sapinya Nabi Musa. Yang kelima, ikan pausnya Nabi Yunus. Yang keenam, keledai Nabi Uzair. Yang ketujuh, semutnya Nabi Sulaiman. Yang 8, burung hudhud Bilqis. Yang ke-9, unta Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang ke-10, anjingnya Ashabul Kahfi. Anjingnya surga. Iya. Simbol aja anjing mau. Ya. Senajis-najisnya anjing, lebih najis lagi mulut kita yang kotor.
Sadis. Hadis pokoknya. Fotonya ada ada Nah. Yusayyiruhullah ta'ala fi suratil qabshi wa yudkhiluhul jannah. Dijadikan anjing tersebut oleh Allah Ta'ala dalam bentuk rupa seekor kibas dan Allah memasukkannya ke surga. Ala tara annal kalba, apakah kamu tidak memperhatikan ya, bahwa seekor anjing itu masuk ke penjara, terisolasi di tengah-tengah para kekasih, lalu ia tidak pernah mengusir, menggonggong seorang yang maksiat pun, dan dia berada dalam gua tauhid selama 50 tahun. Lama dia itu. Anjingnya warnanya kuning. orang kuning. Oyen. Udah ya, itu singkat tadi. Kita lanjut besok bahas surga dan neraka.